Kalau dia citra monokrom atau citra satu warna saja, berarti dia hanya memiliki satu nilai yang disebut dengan intensitas saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Maulana Aziz Atsuja. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Digital Image Processing atau pengolahan citra digital pada submateri Image Acquisition dan Digital Formation. Ada dua materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama materi adalah Image Acquisition, bagaimana kita mengambil citra, dan yang kedua adalah bagaimana kita membuat format digital dari citra tersebut. Yang pertama, terlihat pada gambar ada satu buah pohon palem yang punya ketinggian sekitar 15 meter dan kemudian ada sebuah bola mata yang berjarak sekitar 100 meter dari pohon palem tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya manusia melihat? Kenapa kita butuh untuk mengetahui bagaimana manusia melihat? Karena ini adalah sebuah bentuk pertama kali bagaimana proses akuisisi citra terjadi dan bentuk paling tua di dunia ini. Sebelum kita melihat lebih detail, kita lihat dulu bagaimana anatomi dari mata manusia. Setidaknya ada 3 bagian penting pada mata kita yang berhubungan dengan bagaimana penangkapan citra dilakukan. Yang pertama adalah pupil, yang kedua adalah lensa, dan yang ketiga adalah retina. Pupil ini berfungsi untuk mengatur besaran lubang cahaya yang akan masuk ke dalam mata melalui lensa. Lensa berfungsi untuk memusatkan cahaya dan bagian retina berfungsi untuk menangkap bayangan dari benda yang ditangkap oleh mata untuk diteruskan ke otak kita. Kembali kita ke bagian palem dan bola mata. Dari sini kita bisa lihat bahwa ketika cahaya mengenai pohon palem, cahaya tersebut dipantulkan menyebar ke segala arah, kemudian ditangkap oleh mata kita melalui lensa, dipusatkan dan diteruskan ke area retina. Hasilnya adalah kita melihat bayangan dari palem yang terbalik. Tentu saja pada kenyataannya kita tidak akan melihatnya terbalik karena otak kita akan melakukan post processing sehingga tetap citra yang akan ditangkap oleh mata adalah bayangan normal ya, tegak lurus. Oke, berikutnya invensi pertama yang dilakukan untuk mereplikasi bagaimana mata bekerja adalah kamera pinhole atau kita sebut dengan nama kamera lubang jarum. Konsepnya sederhana. Pertama kita perlu menyediakan sebuah ruangan. Ruangan biasanya berbentuk kubus. Ruangan ini adalah ruangan gelap, tidak ada cahaya. Kemudian kita di ruangan tersebut ada satu bidang tangkap datar yang berdiri tegak. Kemudian berhadapan dengan bidang tangkap tersebut, kita sediakan sebuah lubang. Nah, berdasarkan konsep bagaimana mata bekerja, ketika cahaya mengenai sebuah benda, maka lubang yang kita buat tadi itu akan berfungsi layaknya sebuah lensa. Jadi semua cahaya akan terkumpul, masuk melalui lubang tersebut, diteruskan ke bidang tangkap, dan hasilnya adalah gambar terbalik. Pada perkembangan berikutnya muncullah kamera film. Jadi kalau dari tadi yang kamera lubang jarum itu sudah berbicara tentang bagaimana menangkap bayangan dari citra, kemudian meneruskannya ke bidang tangkap. Sekarang berkembang. Ada beberapa bagian yang membuat ini berbeda dari kamera lubang jarum. Yang pertama adalah di kamera film ini sudah terdapat lensa ya, tidak sekedar lubang saja tapi digantikan lensa. Bahkan pada perkembangannya lensanya bisa lebih dari satu untuk mengatur sudut pandang. Yang berikutnya sudah ditambahkan dengan aperture, biasanya berbentuk bilah pisau yang bisa diatur besarannya, bisa membesar, bisa mengecil. Kemudian ada juga shutter yang bisa digunakan untuk menandai kapan kameranya mulai diekspos, mulai dibuka sehingga bisa menerima cahaya, kan, kemudian kapan ditutup gitu ya. Ini untuk mengatur seberapa banyak cahaya juga yang ingin ditangkapkan dan seberapa besar momen yang ingin ditangkap gitu ya. Kemudian bidang tangkapnya digantikan oleh film ya. Kalau di kamera lubang jarum tidak ada cara untuk mengabadikan, jadi hanya ada cara untuk menangkap tapi tidak ada cara untuk mengabadikan. Nah, sekarang ditambahkan film di mana rekaman dari objek yang sudah ditangkap tadi
disimpan ke dalam film tersebut. Yang kemudian filmnya nanti bisa dibuat cetak positif, cetak negatifnya, kemudian bisa dibuat ke cetak positifnya ya. Saya kira ini teknologi yang sudah lama bertahan dan masih ada meskipun sudah mulai langka saat ini. Nah, ini di contoh gambar ini ada sebuah Fujifilm, ada sebuah roll film yang dibuat oleh Fujifilm ya. Berikutnya teknologi digital kamera. Sebenarnya teknologi kamera film itu bertahan cukup lama, bagus hasilnya, tapi kemudian permasalahannya adalah pada roll filmnya itu sendiri, di mana ada keterbatasan roll filmnya. Yang pertama itu, yang kedua tidak ada cara untuk melihat hasil final dari sebuah kamera sebelum dibentuk cetak positif dari filmnya tadi ya. Nah, ini diperbaiki dengan adanya kamera digital. Sama seperti kamera film, komponen-komponennya ada lensa, ada kemudian aperture blade-nya, kemudian ada shutternya juga. Tapi bedanya sekarang lensanya, filmnya itu digantikan dengan sensor. Sensor ini sebenarnya adalah sekumpulan sensor-sensor kecil yang peka terhadap cahaya tertentu atau terhadap warna tertentu ya. Jadi dikumpul sedemikian rupa sehingga gambar yang tangkap itu berupa tangkapan sensor nantinya. Nah, sebelum kita bahas detail bagaimana citra yang sudah ditangkap oleh sensor tadi dibentuk ke dalam format digital, ke dalam representasi digital yang bisa diolah di kemudian waktu ya, bisa dilihat juga nanti di komputer atau di smartphone. Kita hanya akan membahas tentang cahaya-cahaya yang ditangkap yang masuk ke dalam spektrum cahaya tampak ya. Seperti kita ketahui cahaya itu banyak sekali, ada cahaya infrared, ada cahaya gamma, ada yang lainnya ya, ada X-ray gitu. Nah, itu belum kita akan bahas, yang kita bahas ini hanya cahaya tampak ya, mulai dari ultraviolet sampai dengan mulai dari violet sampai dengan red ya. Hanya cahaya-cahaya tersebut saja. Nanti diperlukan device atau diperlukan peralatan yang berbeda untuk menangkap spektrum yang berbeda juga. Oke, sekarang kita masuk ke detailnya dari pembentukan citra ya. Kita punya sebuah objek di sini berupa kon, berupa kerucut berwarna orange. Kemudian kita punya sebuah bidang tangkap ya. Dan di tengah-tengahnya kita letakkan lensa. Supaya bisa terjadi proses penangkapan atau akuisisi citra, kita tambahkan sumber cahaya ya. Jadi, sumber cahaya di sini cahayanya akan menyebar ke seluruh arah. Beberapa bagian dari cahayanya akan mengenai objek yang kita miliki tadi berupa kon tadi ya. Kemudian dipantulkan kembali ke segala arah. Nah, ada lensa yang berfungsi untuk menyatukan kembali, memusatkan kembali apa-apa yang sudah dipantulkan tadi ya. Semua cahaya yang sudah dipantulkan. Jadi dipusatkan, lurus, kemudian dilewatkan ke bidang tangkap. Hasilnya seperti yang sudah kita ketahui tadi di penjelasan sebelumnya, ini citranya adalah citra terbalik ya. Nah, sekarang kita masuk di detailnya. Dari citra terbalik ini, bagaimana proses digitalisasinya atau proses untuk membuat citra digitalnya ya. Oke, sebelumnya di sini tadi ada sensor kamera ya, tadi yang sempat saya bahas. Di digital kamera yang menangkap adalah sensornya. Nah, sensornya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Array 2 dimensi, masing-masing ada kotak-kotak yang lebih kecil lagi, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna biru, untuk melambangkan bagian sensor yang peka terhadap warna merah, bagian sensor yang peka terhadap warna hijau, dan bagian sensor yang peka terhadap warna biru. Karena gambar tadi dilewatkan ke sensor, yang sensornya berbentuk kotak-kotak, otomatis tadi gambarnya akan dipotong-potong sesuai dengan kotak-kotak yang ada. Jadi kecil begitu ya. Jadi seperti matrik mungkin ya, seperti matrik. Proses ini disebut dengan proses sampling ya. Jadi dari proses sampling itu dilakukan proses diskritisasi atau proses digitalisasi citra analog. Kenapa perlu dilakukan proses diskritisasi? Karena memang di dunia komputer, di dunia digital secara umum itu tidak ada sesuatu yang bersifat continuous. Segala sesuatu harus bersifat diskrit, harus bersifat finite, tidak boleh infinite ya. Oleh karena itu maka kita lakukan diskritisasi. Hasilnya adalah spatial resolution. Jadi kalau teman-teman pernah melihat sebuah citra dengan ukuran resolusi 1080 kali berapa, nah itu yang dimaksud dengan spatial resolution yang dihasilkan dari proses sampling tadi ya. Di luar dari spatial resolution dihasilkan dari sampling, ada yang namanya kuantisasi. Nah, pada kuantisasi ini
sebenarnya sama dengan yang tadi, prosesnya diskritisasi, tapi yang didiskritkan bukan spasial, tapi pada ranah kecemerlangan ya, pada ranah kecemerlangan warna, atau biasanya dalam bahasa Inggris disebut dengan color depth ya, kedalaman warna. Jadi warna itu juga tidak berbatas, dari merah paling gelap sampai dengan merah paling terang, itu tidak ada batasnya. Terus nilainya seperti itu. Nah, ini perlu dibuat batas. Pembatasannya adalah kita akan petakan warna yang tidak berbatas tadi menjadi nilai-nilai dengan batas tertentu. Misalnya kalau saya punya sebuah teknologi yang mampu merekam kedalaman warna ke dalam 8 bit ya. Karena digital biasanya menggunakan satuan bit, berarti saya membatasi nilai terkecilnya itu adalah 0 dan nilai terbesarnya adalah 255, atau saya memiliki 256 rentang warna ya. Dan semua hasil kuantitas ini hasilnya selalu nilai positif, tidak ada yang negatif gitu. Bersama-sama antara sampling dan kuantisasi kita gabungkan, maka dihasilkanlah citra digital yang kita kenal saat ini ya. Jadi kita punya resolusi dan kita punya kedalaman warna. Itu yang kita gunakan. Pada teknologi yang berbeda, pada sensor yang berbeda, ini akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda ya. Jadi kalau ada citra yang kemudian sangat detail, ada yang kedalamannya sangat bagus, ada citra yang kurang detail, terlihat patah-patah ya, terlihat blocky atau pixelate biasanya disebutnya. Bisa jadi memang resolusi sensornya rendah ya. Saat ini sendiri kamera-kamera yang biasa digunakan di smartphone sekalipun itu sudah bisa mencapai resolusi lebih dari 100 megapiksel ya. Oke, kita sekarang lihat lagi. Jadi kalau tadi hasil dari sampling dan kuantitasasi menghasilkan citra digital yang bentuknya matrik, kalau kita perbesar lagi, kita zoom in lagi, kita zoom in lagi, kita zoom in lagi sampai pada satuan terkecilnya, kita melihat kotak-kotak kecil yang kotak-kotak kecil tersebut mengandung satu buah informasi warna saja. Warnanya bisa apapun ya, bisa apapun. Kalau kita lihat secara digital, warna-warna tersebut akan memiliki nilai. Kalau dia citra berwarna berarti dia memiliki 3 komponen warna, merah, hijau, dan biru. Masing-masing dia punya nilai antara 0 sampai dengan 255. Kalau dia citra monokrom atau citra satu warna saja, berarti dia hanya memiliki satu nilai yang disebut dengan intensitas saja ya. Nah, bagian terkecil dari gambar ini yang disebut dengan nama pixel ya, atau picture element. Jadi kalau kita lihat secara notasi, picture element itu dia punya 2 buah parameter. Yang pertama adalah parameter lokasi yang ditunjukkan oleh baris dan kolom. Jadi karena bentuknya matrik, baris dan kolom. Dan yang kedua adalah parameter nilai ya, yang ditunjukkan tadi bergantung dari apa yang disimpan. Kalau monokrom dia nilai tunggal, intensitas. Kalau dia citra berwarna berarti dia vektor ya, punya 3 nilai sekaligus, nilai merah, nilai hijau, dan nilai biru. Nah, itu yang kita pelajari saat ini, bagaimana proses penangkapan citra sampai dengan penyimpanannya atau representasinya ke bentuk digital ya. Jadi 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah sampling tadi. Ingat, sampling menghasilkan resolusi spasial. Yang kedua adalah kuantisasi. Kuantisasi menghasilkan kedalaman warna atau kecemerlangan warna. Dan yang terakhir adalah pixel, yang merupakan pasangan dari lokasi dan nilai. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km² owns millions of extraordinary natural beauty.
Education in Lampung Province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.